Shabbat Shalom dan selamat datang kembali di dalam Sabat Syurim, yaitu pembahasan parasat Hasafuah yang selalu kita lakukan setiap Sabat. Saya adalah Roe Abraham dan saya Ros Kehila dari sebuah kehilat mesianik yang ada di Bogor, yang saat ini berada di bawah supervisi dari dua orang rabi mesianik Judaism dari Yeshivat Suvu Internasional dan Ahvat Ami Internasional, yaitu Rabbi Ishak Sapira dan Rabbi Stephen Bernstein. Juga di bawah bimbingan seorang More dari Yeshivat Suvu Internasional, yaitu More Andre Widodo. Khabirim, parasa kita sabat ini adalah parasat Balak. Mari Khabirim, sebelum kita mulai pembahasan parasat Balak pada saat ini, kita akan mengucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivre Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menempatkan diri kami di dalam setiap perkataan Torah. Baik Hafirim, kita akan mulai pembahasan parasat Balak yang saya berikan judul pada sabat ini adalah Waktu Masih Berjalan. Kita mulai dari Bamidbar, bilangan 22 ayat 2. Ditulis di sana, Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Yisrael la emori. Balak ben Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Inilah nama parasha kita pada sabat ini, Khafirim. Parasat Sabat. Khafirim, kita akan melihat sekilas saja penjelasan dari Luchot Habrit. Hanya sekilas saja, Khafirim, sebagai pengantar saja untuk melihat sekilas tentang Balak, tentang Bil'am, tentang bagaimana mereka memandang Israel di dalam parasat Balak ini. Sene Luchot Habrit menulis, ketika kita melihat dua ayat pertama, yaitu ayat 2 dan ayat 3, kita bertanya-tanya mengapa Balak menyebut Israel dengan 3 ekspresi, yaitu Israel, Ha'am, dan Bani Israel. Beberapa saat kemudian di ayat 4, ia menggunakan deskripsi lain tentang Israel, yaitu Kahal. Mari kita lihat ayatnya, Khafirim. Di ayat 2 dikatakan, Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Yisrael la emori. Di situ digambarkan sebagai Israel. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Dan di ayat ketiga dikatakan Vayagar Moav mipnei Ha'am. Di situ dikatakan Ha'am me'od kiravhu vayakats Moav mipnei bnei Israel. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Dan di ayat 4 dikatakan Vayomer Moab el zikne Midian ata yelachachu hakahal. Dituliskan atau digambarkan sebagai kahal. Et kol sevivotenu kil chok hasor et yerech hasade. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Sene Luchot Habrit menulis demikian, Khafirim. Balak dan Bil'am keduanya sangat pintar dan orang-orang terpelajar yang menggunakan pengetahuan mereka untuk tujuan jahat. Mereka berdua sangat menyadari hubungan dekat yang dimiliki antara Israel dan Elohimnya. Jadi jelas sekali, Khafirim, ya. Balak sama Bil'am, Khafirim, itu bukan orang biasa. Mereka itu bisa dikatakan, atau Torah
menjelaskan bahwa mereka itu adalah, setidaknya mereka memiliki karunia kenabian, Khabirim. Mereka berdua bisa melihat hal-hal itu dari cara profetik, dari cara nubuatan. Mereka memiliki karunia itu, Khabirim. Makanya kalau Torah menuliskan, atau Shnei Luchot Habrit menuliskan mereka ini orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya saya membenarkan hal ini, Khabirim. Mereka mengetahui dan menyadari hubungan dekat yang dimiliki antara Israel dan Elohimnya. Bayangkan, Khabirim, hari-hari ini saja banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini. Tapi Balak dan Bil'am, pada saat itu mereka sangat menyadari hubungan dekat yang dimiliki antara Israel dan Elohimnya. Balak bahkan lebih bijaksana dari Bil'am. Dia mengetahui rahasia rantai besar dinasti David. Padahal David itu belum ada, masih ratusan tahun ke depan. Tapi Balak, dia sudah mengetahui rantai besar dari dinasti David. Dan bagaimana hal itu pada akhirnya akan menghasilkan keturunan Mesias dari David. Balak, Khabirim, dia sudah bisa melihat jauh ke depan akan hadirnya Mesias dari keturunan David. Dia tahu bahwa kekuatan Israel berasal atau berakar pada dirinya sendiri, yaitu Adzum Mimene, seperti yang telah diuraikan oleh Shnei Luchot Habrit. Jadi kita lihat di sini, Khabirim, yang dihadapi Israel di dalam parasat Balak ini, Khabirim, bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan yang bukan pengetahuan sembarangan, Khabirim, memiliki pengetahuan yang jauh ke depan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karunia kenabian. Jadi ini pengantar saja, Khabirim, ya. Saya ingin memperlihatkan kita, atau kita mengulang sedikit, Khabirim, tentang Balak, tentang Bil'am, dan pandangan mereka tentang Israel, dan apa yang menjadi rencana mereka. Dan kita akan melihat sampai sejauh mana dampak dari apa yang direncanakan mereka. Alasan Balak takut adalah karena dia menyadari bahwa kemurnian dapat muncul dari sumber yang tidak murni. Bahwa yang baik dapat memiliki sumber yang jahat. Sehingga malah malaikat jahat, harus mengatakan amin. Malaikat jahat saja, Khabirim, mengaminkan akan hal ini. Dan kita tahu, kita belajar dari beberapa parasa di dalam parasat Hasafua ini, Khabirim, bahwa ini terjadi hanya di Israel. Dari sesuatu yang tidak murni itu bisa muncul sesuatu yang murni. Nah, ini disadari oleh Balak. Oleh sebab itu, ini juga menjadi alasan kenapa Balak takut kepada Israel. Ya, catatan sedikit, Khabirim, bahwa kejadian ini setelah Sihon dan Og, Raja Amor, itu dikalahkan oleh Bani Israel. Mereka sudah menguasai wilayahnya, Khabirim. Ya, jadi ini menimbulkan ketakutan, menimbulkan kegentaran, dan akhirnya muncul niatan-niatan yang tidak baik dari Balak, yang menggantikan posisi menjadi raja Amori. Ya, Khabirim. Inilah sebabnya mengapa pikirannya bekerja overtime demi menyusun rencana untuk memutuskan hubungan dekat antara Israel dan Elohimnya. Dia ingin membalikan hubungan. Saya ulangi lagi, Khabirim. Dia menyusun rencana untuk memutuskan hubungan dekat antara Israel dan Elohimnya. Dia ingin membalikan hubungan.
Coba Kak Ferim perhatikan Kak Ferim. Ini ini bukan keinginan yang main-main Kak Ferim. Ya, makanya kalau bisa dikatakan ini keinginan yang jahat ya, bisa masuk kategori itu Kak Ferim. Ya, ingin memisahkan Bani Israel dari Elohim mereka dan mengambil bagian itu menjadi milik dia. Dia berpikir bahwa jika dia berhasil, semua tindakan keberanian yang akan dilakukan oleh David di masa depan akan terjadi pada bangsanya sendiri dan bukan pada Israel. Inilah sebabnya mengapa paragraf dimulai dengan memberitahu kita Balak bin Sipor melihat semua yang telah dilakukan Israel terhadap orang Amori atau orang Emori. Kita lanjutkan Kak Firim. 3 nama yang dideskripsikan oleh Balak pada Israel mewakili 3 kelebihan, keunggulan atau keuntungan yang berbeda dari Israel. Tadi di awal kita lihat Balak mendeskripsikan Israel itu sebagai Israel, Ha'am, dan Bani Israel. Nah, 3 nama ini Khabarim itu mewakili keunggulan dan keuntungan Israel yang berbeda dari bangsa-bangsa Khabarim. Ada hal-hal yang dimiliki Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dari penyebutan tentang Israel, tentang Ha'am dan Bani Israel. Kita lihat satu persatu Khabarim. Dia menyebut mereka Am, karena mereka sangat banyak. Karena Elohim telah memberkati mereka menjadi banyak seperti bintang di langit. Nanti kita akan lihat Khabarim. Ini diambil dari Bereshit, dari Kejadian 22 ayat 17. Nanti kita akan lihat banyaknya itu maksudnya apa Khabarim. Kenapa dikatakan mereka itu banyak? Deskripsi Bani Israel ini menyeratkan hubungan yang lebih dekat dengan Elohim. Hanya Israel Khabarim yang memiliki hubungan khusus. Hanya Israel yang disebut Bani Israel ini Khabarim yang memiliki hubungan khusus yang begitu dekat dengan Hakadosh Baruch Hu, dengan Hashem, Sang Pencipta alam semesta. Ketika Balak menyebut Israel sebagai Israel, dia menggambarkan level tertinggi mereka. Jadi nama Israel ini Khabarim menggambarkan atau menunjukkan level tertinggi Israel di antara bangsa-bangsa di bumi. Itu yang ingin dicapai, diambil oleh Balak, dan itu menjadi bagian dia dan bangsanya Khabarim. Kata Bene, anak-anak, menyiratkan bahwa kita hanyalah cabang dari sesuatu, seperti halnya anak-anak adalah cabang dari orang tua mereka. Bene. Israel di sisi lain adalah batang dari mana cabang-cabang itu berasal. Jadi Bene Israel Khabarim ini berbicara tentang, nanti kita lihat Khabarim, Bene Israel ini berbicara tentang banyak bangsa yang akan muncul dari Israel. Jadi kalau Bene itu cabang, Israel itu batang Khabarim, maka Bene Israel itu akan banyak bangsa yang keluar dari Israel. Ya, dikatakan tempat di mana gambar Israel asli, pejuang untuk Elohim patriark, diukir takhta Elohim sendiri. Itu adalah sumber dari mana semua jiwa dipahat. Jadi seperti tambang, Khabarim. Ya, seperti tambang, disitulah dibentuk semua sumbernya, Khabarim. Jadi kita lihat Khabarim, ada sesuatu yang sangat-sangat spesial yang dilihat oleh Balak terhadap Israel. Balak melihat, wah ini bangsa yang beda dengan bangsa yang lain. Ya,
sangat spesial dan sangat ditakuti karena level mereka lebih tinggi dari semua bangsa di bumi. Itu bukan saja sekedar pengetahuan Khafirim, tapi Balak lihat sendiri. Balak lihat sendiri bagaimana selama Israel mengembara di padang gurun, mereka itu ditudungi oleh Shekinah, oleh tiang awan Khafirim. Tiang awan menutupi, menudungi mereka. Ya, seperti yang sudah saya singgung di dalam parasat sahabat sebelumnya. Di parasat sahabat sebelumnya Khafirim, ketika kita belajar tentang parasat Hukat, ya, ketika Aharon meninggal, tiang awan itu Khafirim, Shekinah itu sempat hilang. Ya, karena sepanjang Israel mengembara di padang belantara, Shekinah itu menudungi mereka, menaungi mereka. Bahkan Khazal menjelaskan ada satu Shekinah di depan yang menghancurkan gunung dan lembah, yang menghancurkan ular-ular dan kalajengking. Itu sempat kita bahas sedikit di parasat Hukat. Nah, jadi Balak melihat ada sesuatu yang berbeda dari bangsa Israel. Dan ini rencana liciknya Khafirim. Saya bilang ini rencana licik karena apa? Karena mereka adalah orang-orang pintar yang mempergunakan kepintaran mereka untuk niat-niat jahat. Ya, makanya kenapa Firman mengatakan orang-orang bijaksana, mereka tergelincir atau mereka terjerat oleh kebijaksanaannya mereka sendiri. Makanya Nabi katakan jangan orang pintar mengandalkan kepintaran sendiri. Banyak orang bijaksana justru mereka terjerat oleh kebijaksanaan mereka sendiri ketika mereka melakukan kejahatan, melakukan kepintaran mereka, menggunakan kepintaran mereka untuk sesuatu yang jahat. Nah, inilah rencana licik dari Balak. Apa yang dia lihat, keunggulan, kelebihan yang ada pada Israel itu ingin menjadi miliknya dan bangsanya. Sehingga dia merencanakan sesuatu yang jahat. Seperti disebutkan, Balak sangat menyadari kekuatan kosmik dan peran yang dimainkan Israel dalam konstelasi itu. Ya, saya tidak akan urai terlalu detail di sini Khafirim, karena kita tahu bahwa peperangan Israel itu Khafirim kadang-kadang tidak digambarkan secara jelas Khafirim, ya. Dan kekuatan, kalau kita melihat penjelasan Khazal di dalam parasat Balak ini Khafirim, di dalam peperangan bangsa Israel melawan bangsa-bangsa, maka ada kekuatan yang dipergunakan oleh Bani Israel, yaitu kekuatan perkataan Mose. Mose ini memiliki kekuatan perkataan. Ini jangan diartikan secara literal Khafirim, ya. Tapi pada intinya Khafirim, ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang luar biasa. Mose itu memiliki kekuatan di dalam perkataannya Khafirim, bisa mematahkan musuh-musuhnya, mematahkan bangsa-bangsa yang terlibat peperangan dengan Israel. Juga terjadi di parasat Balak ini. Nah, untuk melonggarkan ikatan antara Israel dan Elohim, dia ingin Bil'am mengutuk mereka pada saat yang tepat ketika Elohim marah. Apa nih maksudnya Khafirim? Apakah Balak dan Bil'am tahu kapan Elohim tidak marah dan kapan Elohim marah? Kita lihat Khafirim, ya. Arti penting dari kutukan adalah untuk memperkuat suara penuduh yang membawa kejahatan Israel kepada perhatian Elohim pada saat ketika Elohim membiarkan dirinya menjadi marah, ya, yaitu Rega Shel Za'am.
Ya, momen ketika ada sesuatu yang membuat Hashem marah. Mereka bisa membuat momennya, Hafirim, karena begini. Ini sudah sempat saya jelaskan juga di pembahasan tahun-tahun kemarin. Israel, Hafirim, itu tidak ada satu bangsa pun yang bisa mematahkan Israel. Karena Israel itu dijaga, dilindungi oleh Hakadosh Baruch Hu. Jadi tidak ada yang bisa mematahkan mereka, kecuali Elohim mereka dan diri mereka sendiri. Kalau diri mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Elohim mereka dan membuat Elohim marah, maka mereka bisa dihancurkan. Nah, ini kesempatan yang seperti ini yang dicari oleh Balak dan Bil'am. Ya, karena Bil'am adalah Yodea Da'at Elyon. Bil'am ini memiliki kemampuan, memiliki karunia, dia mengetahui rahasia pikiran Elohim. Ya, Hafirim juga jangan terlalu mengartikan secara hiper literal, Hafirim ya. Tapi inilah yang ditulis oleh Shmuel Khotabrit. Dan ini juga yang dijelaskan oleh beberapa komentari. Memang Bil'am ini memiliki karunia itu, Hafirim. Ya, Yodea Da'at Elyon, mengetahui pikiran Elohim. Dia tahu waktu yang tepat dan dia juga tahu bagaimana menyajikan gambaran yang tidak menguntungkan dari seseorang. Dia, Bil'am, adalah orang yang ideal untuk tugas ini. Jadi mereka bikin strategi, Hafirim. Mereka bikin strategi, mereka cari celah, bagaimana celah itu bisa menjadi peluang untuk mereka bisa mengutuk Israel. Balak mendapat penglihatan tentang dosa yang akan segera dilakukan Israel. Sebagaimana terbukti benar-benar terjadi ketika mereka berdosa, tak lama kemudian dengan dirayu oleh putri-putri Moab. Ini kita akan lihat di parasat Pinchas nanti, Hafirim ya. Tapi di sini sudah disinggung bahwa mereka sudah melihat, Hafirim. Oh, ada waktunya, mereka punya kesempatan, mereka punya peluang untuk mendesain, merancang sehingga Israel berdosa, dan di situ ada kesempatan mereka bisa menghancurkan Israel. Inilah sebabnya mengapa dia mendesak Bil'am. Va'ata lech araf li. Kutuklah mereka bagiku sekarang. Melihat bahwa hukuman mereka oleh Elohim akan segera menyusul. Ya, ini pengantar dulu, Hafirim, kita cepat saja di sini. Balak telah melihat ekspresi kedekatan Elohim dengan Israel dengan banyak keajaiban. Ya, perhatikan, Hafirim, Balak telah melihat. Jadi Balak itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ekspresi kedekatan Elohim dengan Israel dengan banyak keajaiban yang Elohim lakukan untuk bangsa itu. Semua itu tercermin dalam pernyataan Torah di ayat ini, Hafirim. Vayar Balak et kol asher asa Israel la emori. Balak melihat semua yang telah dilakukan Israel terhadap orang Amori. Jadi Balak melihat sendiri. Ya, dan Balak menyadari keistimewaan itu, Hafirim. Dia menyadari bahwa hanya orang yang menikmati status spiritual yang tinggi seperti yang ditunjukkan oleh nama Yisrael yang dapat mencapai prestasi itu. Jadi ini tidak terjadi di bangsa-bangsa di luar Israel. Balak menyadari keistimewaan ini, Hafirim. Ya. Dan saya juga berharap bahwa banyak dari Hafirim yang mendengarkan pembahasan ini juga memiliki kesadaran yang sama bahwa ada hal-hal yang istimewa yang ada di dalam diri Israel terhadap Hashem yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Hal-hal yang
spesial, hal-hal yang istimewa, hal-hal yang khusus, yang harus kita juga mengetahui, kita juga harus sadari, hadirin, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Meskipun Balak telah menyaksikan kekalahan orang Emori, melihat bahwa dia adalah salah satu pangeran orang Emori, orang-orangnya nggak melihatnya, cuman dia yang melihat. Ya, bangsanya, rakyatnya nggak lihat, hanya dengar. Oleh karena itu, ketika menggambarkan perasaan rakyatnya, istilah yang digunakan untuk Israel hanyalah Ha'am, bangsa. Ya, tapi walaupun demikian, Khabirim, ya, orang Moab nggak bisa dibohongin. Orang Moab sadar bahwa ada hubungan khusus antara Israel dan Elohimnya. Ya, makanya dikatakan Vayakat Moab mipene bani Israel. Maka takutlah orang-orang Moab di hadapan Bani Israel. Itu nggak bisa dipungkiri, Hafirim. Ketika orang Moab mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan para tua-tua Midian yang tidak menyadari hubungan khusus antara Elohim dan Israel, mereka menekankan kekuatan numerik orang-orang Yahudi dengan menyebut mereka sebagai kahal. Ya, jadi ungkapan kahal ini, Hafirim, ini hanya mengungkapkan bahwa mereka itu banyak. Ya, banyak-banyaknya apa, Hafirim? Di sini dijelaskan. Banyaknya itu yang berarti bahwa setiap suku individu memenuhi syarat untuk deskripsi am. Ini bedanya Israel, Hafirim. Setiap orang itu accountable. Makanya ada istilah Kol Israel Arefim Zebazeh. Jadi setiap suku, setiap pribadi itu semuanya diperhitungkan sama, Hafirim. Ya, Kol Israel Arefim Zelazeh. Dan dikatakan mereka seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 35 ayat 11, dikatakan Goy vekahal, goyim mimecha yitzeu. Suatu bangsa dan juga komunitas bangsa-bangsa keluar dari padamu. Jadi ungkapan kahal kemudian menekankan 12 suku di antara mereka yang dari mereka Hafirim itu keluar bangsa juga komunitas-komunitas bangsa-bangsa. Maka dikatakan mereka itu banyak. Apa maksudnya ini, Hafirim? Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat pembahasan ini, Hafirim, tentang apa yang sudah digambarkan di sini, Hafirim, yang dideskripsikan seperti yang dilihat, yang diketahui oleh Balak dan Bil'am. Nah, sekarang kita lihat, Hafirim, the great prophecy of Bil'am. Ya, nubuatan yang luar biasa. Nubuatan yang besar dari Bil'am. Ya. Hafirim, kita tahu bahwa ini adalah perbuatan Akados Baruhu, baik atas Balak, atas Bil'am, juga khususnya ada atas Bani Israel. Ya, Rabbi Dika bertanya, Hafirim, kenapa Hashem perlu mengganti kutukan Bil'am menjadi berkat? Apakah Hashem tidak mematahkan saja ketika Bil'am mengutuk, Hashem patahkan? Itu pertanyaan, Hafirim. Nah, komentari dari Rabbi Nikal mengatakan bahwa Hashem menyadari ada kekuatan di dalam perkataan. Ada kekuatan
di dalam perkataan yang dampaknya itu luar biasa. Baik perkataan positif yang menghasilkan dampak positif, juga perkataan negatif yang menghasilkan dampak negatif. Hashem ingin segala sesuatu terjadi secara normal. Ya, jadi daripada Hashem mematahkan kutukannya, ya dalam arti begini kafirin, perkataan jahatnya itu, perkataan kutuknya sudah keluar, ya baru dipatahkan. Hashem lebih memilih jangan sampai ada perkataan jahat yang keluar, tapi itu diganti dengan perkataan baik, perkataan nubuatan, kafirin. Oleh sebab itu, kafirin, Khazal atau beberapa komentari menjelaskan bahwa Hashem lebih memilih hal ini berjalan secara normal. Hashem mengganti perkataan jahat, perkataan kutuk itu, ya tidak perlu dikeluarkan, tapi diganti dengan perkataan yang baik, perkataan berkat, perkataan nubuatan. Maka terjadilah kafirin, nubuatan yang luar biasa yang diberikan oleh seseorang yang niat awalnya ingin mengutuk Israel, tapi justru dia bernubuat tentang sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, kafirin. Kita akan lihat di sini, kafirin. Di Bamidbar, di bilangan 24 ayat 5 dikatakan, Matovu ohalecha Yaakov miskenotecha Israel. Kafirin, kita melihat ada paralel di sini, kafirin. Ya, kita tahu ini adalah nubuatan. Nubuatan, ya kalau misal kita dramatisir, kafirin, dikatakan nubuatan terbesar sepanjang masa. Ini nubuatan yang luar biasa, kafirin. Ini bukan nubuatan untuk sesaat. Ya karena apa? Karena kita lihat ada paralel di sini, kafirin. Antara ohalecha, dan miskenotecha. Ya, ohel berbicara tentang kemah. Miskan ini berbicara tentang sanctuary, tentang dwelling place, tempat kediaman, kafirin. Ya, tempat kediaman itu, kafirin, itu konotasinya itu luas, kafirin. Ya, dan ada Yaakov, ada Israel. Yaakov sama Israel itu adalah pribadi yang sama. Ya, Israel adalah Yaakov yang sudah mengalami transformasi ketika bertemu dengan Mesias. Ketika Yaakov bergumul di Sungai Yabok, di sana Yaakov bertemu langsung dengan Mesias. Dia mengalami transformasi. Namanya dirubah dari Yaakov menjadi Israel. Orang yang sama, namanya berbeda. Yaakov dan Israel yang sudah mengalami pertemuan dengan Mesias. Ada ohel, kemah, ada mishkan. Mishkan terkait dengan perkataan seken. Ya, mishkan, dwelling place, tempat kediaman. Nah, ini berbicara apa, kafirin? Apa hubungan antara parasat Balak dengan nubuatan Bil'am dan duality atau plurality dari Ohel dan Miskan, Yaakov dan Israel? Kenapa ada paralel antara Ohel dan Miskan, antara Yaakov dan Israel? Ini berbicara tentang Yaakov dan juga Israel di masa lalu. Jadi nubuatan ini, kafirin, nubuatan yang dikeluarkan atau yang diucapkan oleh Bil'am, ini adalah nubuatan di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Dan secara spesifik adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias. Jadi kita lihat, kafirin, ya, alih-alih dia ingin mengutuk Israel, dia malah menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Kita melihat komentari dari Hiskuni. Hiskuni memberikan komentar
demikian, Kafirim. Alasan Bil'am memuji orang-orang Yahudi dalam istilah ini adalah karena Yaakov telah dijelaskan oleh Torah sebagai Ishtam Yosef Ohalim. Seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi ketika Bil'am mengucapkan Matovu Ohalecha Yaakov, ini merujuk kepada Yaakov yang ditulis di dalam Kejadian 25 ayat 27, dikatakan Ishtam Yosef Ohalim. Seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Sebenarnya terjemahan ini nggak tepat, Kafirim ya. Ishtam, tam ini sebenarnya bukan tenang. Ya, tam ini ada hubungan dengan Noah. Yang dikatakan Noah itu adalah sadik, ya, sadik yang tam. Maksudnya blameless. Ya, dikatakan Noah itu adalah seorang sadik yang tamim, yang blameless. Ya, ini juga dideskripsikan kepada Yaakov, dikatakan Ishtam, seorang yang blameless, yang suka tinggal di kemah. Namun kita lihat, Kafirim, Ohel di sini ini bentuknya bukan singular tapi Ohalim. Bentuknya jamak, banyak, bukan satu kemah tapi banyak kemah. Ya, kita lihat di Kejadian 25 ayat 27 dikatakan Yaakov Ishtam Yosef Ohalim. Tetapi Yaakov adalah seorang yang blameless, seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah-kemah. Ini berbicara bukan satu kemah, Kafirim. Jadi ketika Bil'am mengucapkan Matovu Ohalecha Yaakov Miskenotecha Israel, Ohalecha Yaakov, Kafirim, itu tidak berbicara tentang satu kemah, tapi berbicara tentang lebih dari satu kemah. Dan di dalam komentarinya, Sforno memberikan penjelasan tentang Vayosef Ohalim, ya, yang duduk di kemah-kemah. Bentuk jamak dari Ohel, ini komentari dari Sforno, Kafirim, menunjukkan bahwa Torah berbicara tentang dua jenis kemah yang berbeda. Berbeda, Kafirim. Pertama adalah kemah yang digunakan untuk para gembala. Kemah yang digunakan untuk para gembala ini, Kafirim, ini berbicara atau merujuk kepada Mesias. Merujuk kepada Masiah. Yang lain, kemah yang digambarkan sebagai Bal Yatsaan. Bal Yatsaan yang dijelaskan dalam Yesaya 33 ayat 20. Ini merujuk pada Yerusalem. Beit Hamikdas, bait suci di Yerusalem. Ya, baik itu bait suci yang pertama, baik itu bait suci yang kedua. Jadi ketika dikatakan Ohalecha Yaakov, ini berbicara tentang dua Ohalim, dua kemah. Ya, yang pertama itu adalah kemah para gembala. Ini berbicara tentang Mesias. Dan yang kedua berbicara tentang Bal Yatsaan. Yesaya 33 ayat 20 merujuk pada Yerusalem, bait suci. Dan perhatikan apa yang ditulis oleh Sforno di dalam komentarinya. Fungsi dari kemah itu adalah untuk membantu orang-orang mendekat kepada Elohim. Dan untuk mendapatkan wawasan tentang jalannya yang hasilnya mereka yang datang mendekat itu, Kafirim, menjadi kudus dan diilhami oleh Shekinah-Nya. Jadi kemah di sini, Kafirim, dijelaskan oleh Sforno, yang dimaksudkan kemah di sini adalah merujuk kepada bait suci.
Dan fungsi dari kemah itu, Hafirim, adalah untuk membantu orang-orang mendekat kepada Elohim. Dan untuk mendapatkan wawasan tentang jalannya. Yang akhirnya hasilnya adalah mereka yang datang mendekat itu menjadi kudus dan diilhami oleh Shekinahnya. Jadi Ohel ini, Hafirim, perhatikan, jadi kemah ini tidak saja berbicara tentang Yakov, tidak saja berbicara tentang Israel. Kita tahu bahwa Yakov itu diganti menjadi Israel. Tapi ini berbicara tentang sekian banyak orang yang akan datang mendekat ke kemahnya Yakov. Bet Hamikdas di Yerusalem. Sekian banyak orang. Kita lihat Yesaya 33 ayat 20, Hafirim. Yesaya 33 ayat 20 dikatakan, pandanglah Sion, Haze Sion, Kiryat Moadenu, En Khatir Eina Yerusalem, Nave Sha'anan. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita, matamu akan melihat Yerusalem. Dikatakan Nave Sha'anan, tempat kediaman yang aman. Lalu Ohel Bal Yitzaan Bal Yisa Yetedotav Lanetzach. Kemah yang tidak berpindah-pindah, Lanetzach. Lihat, Hafirim, ini adalah kemah yang tidak dipindah-pindah. Tidak ada orang yang akan mampu memindahkan kemah ini, Hafirim. Karena ini sudah dinubuatkan melalui Nabi Yesayahu. Ini adalah kemah yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Maksudnya apa, Hafirim? Kemah yang tidak bisa dipindah-pindahkan ini berbicara tentang perjanjian Hashem kepada Bani Israel. Perjanjian Hashem kepada Bani Israel itu adalah perjanjian yang kekal, yang tidak pernah bisa digantikan, yang tidak pernah bisa dirubah. Perjanjian Hashem kepada Bani Israel adalah perjanjian kekal yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah digantikan. Tidak pernah berubah, Hafirim. Inilah gambaran dari kemah yang juga tidak bisa dipindahkan. Ketika Israel ada di exile, ketika Israel ada di diaspora, Hafirim, ya, ketika kemah ini tidak ada, kemah ini sudah runtuh, Hafirim, karena memang Ohel ini, Hafirim, ini berbicara tentang sesuatu yang bukan sesuatu yang permanen, tapi sesuatu yang temporary. Ya, Ohel ini berbicara tentang sesuatu yang temporary. Ya. Sekalipun kemah ini sudah dihancurkan, Hafirim, dan kita tahu, Hafirim, ya, Khazal juga menjelaskan kenapa kemah ini hancur. Ya, saya tidak quote itu di sini, Hafirim, ya, tapi saya mau sampaikan bahwa ketika kemah itu dalam keadaan hancur, Hafirim, itu hanya membuktikan bahwa kemarahan Hashem kepada Bani Israel itu sudah reda dengan hancurnya kemah itu, Hafirim. Tapi lihat, Hafirim, ketika kemah itu hancur dan orang Israel mereka ada di exile, ada di diaspora, kemah itu tidak pernah dipindahkan. Kemah itu tetap di sana sampai satu saat, Hafirim, nubuatan tentang Mishkenotecha Israel akan digenapi. Tapi kita mau lihat Ohel ini, Hafirim. Ya, jadi Hafirim lihat, ini adalah kemah yang tidak pernah dipindahkan, yang artinya adalah perjanjian Hashem kepada Bani Israel itu juga perjanjian kekal yang tidak pernah dirubah, yang tidak pernah digantikan. Dan perkataan
Nave Sha'anan yang diterjemahkan sebagai tempat kediaman yang aman, Kafirim. Ya, saya mendengar dari pengajaran Rabbi Shapira, ya. Ini banyak yang saya quote dari pengajaran Rabbi Shapira, Kafirim. Ya, Rabbi Shapira menjelaskan bahwa Chazal memberikan komentari tentang Nave Sha'anan ini ibarat oase yang ada di padang gurun, Kafirim. Jadi kemah Yaakov ini, Kafirim, itu dipasang atau dibangun di padang gurun itu seperti oase yang ada di padang gurun. Dan Yaakov memanggil orang-orang yang ada di padang gurun untuk masuk ke dalam kemah. Dan orang-orang yang ada di padang gurun ini, Kafirim, yang datang mendekat masuk ke dalam kemah, itu merujuk kepada Yesaya 2. Goyim, Kafirim, bangsa-bangsa. Siapa itu orang-orang yang di padang gurun, yang dipanggil Yakub masuk ke dalam kemah, itu merujuk kepada Yesaya 2. Bangsa-bangsa yang datang bergabung kepada kemahnya Yakub. Sekarang perhatikan, Kafirim. Perhatikan. Kalau saja Yakub tidak memanggil orang-orang yang ada di gurun untuk masuk ke dalam kemah, maka perhatikan, Kafirim, orang-orang itu akan mati di gurun pasir. Makanya ini adalah tugas dari Yakub, memanggil orang-orang yang ada di gurun untuk masuk ke dalam kemah, berbicara tentang oase. Orang-orang di padang gurun, Kafirim, ketika mereka bertemu dengan oase itu berbicara tentang kehidupan. Inilah kemahnya Yakub, ya, yang ditulis dengan bahasa Ibrani Nave Sha'anan. Itu seperti oase yang ada di gurun pasir. Dan Yakub mempunyai tugas memanggil orang-orang masuk ke dalam kemah. Siapa orang-orang itu, Kafirim? Bangsa-bangsa. Nah, sekarang kita lihat, Kafirim. Di dalam Bamidbar bilangan 22 ayat 6 dikatakan ve'ata lechahna ara li et ha'am haze. Dan engkau datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku. Kita lihat, Kafirim. Yaakov mempunyai satu tugas memanggil bangsa-bangsa masuk ke dalam kemah. Lalu kalau Balak meminta Bil'am mengutuk Israel, kita lihat apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi ketika Bil'am mengutuk Israel? Makanya kenapa kita lihat di sini, Kafirim, di dalam parasat Balak ini, Hashem harus menggantikan rencana Bil'am untuk mengutuk Bani Israel, digantikan dengan berkat, bahkan dengan nubuatan yang luar biasa, nubuatan tentang masa depan, bahkan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Ya, kita lihat, Kafirim. Yang pertama, Bil'am atau mereka, Balak dan Bil'am, akan mengutuk semua umat manusia. Jadi kalau itu sempat dilancarkan, Kafirim, maka bukan saja Israel, tapi seluruh umat manusia itu akan mengalami kutukan ini, Kafirim. Yaakov, perhatikan, Kafirim, Yaakov memiliki tugas dan panggilan yang sangat unik, yaitu membawa semua umat manusia untuk datang mendekat kepada Elohim supaya mereka menjadi kudus. Ya, tadi kita sudah baca terangannya. Ya, Yaakov, maka dikatakan Ohalecha Yaakov. Yaakov itu yang memiliki kemah, bagaikan oase. Oleh sebab itu, Yaakov memiliki tugas
memanggil seluruh umat manusia, semua bangsa, untuk datang mendekat kepada kemah, kepada Elohim, lewat kemahnya Yakov. Supaya apa? Supaya mereka menjadi kudus dan agar mereka terinspirasi oleh Hasem, terinspirasi oleh Shekinah. Mereka dikuduskan. Supaya mereka hidup. Ya, kalau kita mau berkata secara lugas, ya, supaya mereka hidup. Inilah sebabnya kenapa Bil'am tidak bisa mengutuk Israel. Karena apabila orang Yahudi dikutuk, ketika Israel dikutuk, sama saja artinya seluruh umat manusia akan terkutuk. Jika Israel dikutuk, maka seluruh umat manusia akan terkutuk. Jika Israel diberkati, maka seluruh umat manusia akan diberkati. Ini bahayanya ketika Bil'am melancarkan kutukannya. Makanya kenapa Hasem perlu merubah kutukan itu menjadi perkataan berkat, bahkan perkataan nubuatan yang luar biasa. Ya, kita sudah tahu ayatnya, Khabirim. Ya, ini ayat sering saya ulang-ulang di dalam beberapa parasa ini. Yakov memiliki tugas dan panggilan yang sangat unik, yaitu membawa semua umat manusia untuk datang mendekat kepada Elohim supaya mereka menjadi kudus. Nah, ayatnya kami kita lihat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan dikatakan venivrechu bechakol mispechot ha'adama. Dan olehmu, oleh keturunan Abraham Avinu, oleh keturunan Yaakov, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi ketika ketika Israel dikutuk, maka semua umat manusia akan terkutuk. Ya, jadi walaupun Balak dan Bil'am memiliki pengetahuan, tapi ketika mereka memiliki niat jahat, Khabirim, mereka juga nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berdampak kepada diri mereka sendiri. Ya, kepada bangsa mereka sendiri. Ya, karena di sini dikatakan venivrechu bechakol mispechot ha'adama. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini sudah menjadi perjanjian kekal antara Elohim, antara Hakados Baruhu dengan Abraham Avinu, dengan keturunannya, Khabirim. Dampaknya semua umat manusia. Dan yang kedua, kalau Bil'am melancarkan kutuknya atas Israel, dia menggagalkan penebusan. Dia tidak hanya mengutuk Israel dan seluruh dunia, seluruh umat manusia, tapi dia juga ingin menggagalkan penebusan, Geulah, apabila Yaakov tidak memanggil bangsa-bangsa untuk kembali. Ada panggilan ilahi bagi keturunan Yakov, ya khususnya Jewish people, untuk membantu umat manusia mendapat bagian dalam jalan-jalan Elohim, yaitu Torah. Ada panggilan ilahi bagi keturunan Yakov, ya khususnya Jewish people, orang Yahudi, untuk membantu umat manusia mendapat bagian dalam jalan-jalan Elohim, yaitu Torah. Apabila Yakov tidak berdiri di depan kemah dan mengundang orang-orang untuk datang, maka tidak ada yang akan diberkati. Artinya apa, Khabirim? Artinya kesempurnaan dari Israel dan kesempurnaan bangsa-bangsa, keduanya tidak akan tercapai. Akhirnya apa, Khabirim? Masiah tidak datang. Penebusan hanyalah mimpi yang tidak pernah terwujud. Kita harus memahami dampak dari hal ini. Kita harus mengerti, Khabirim. Kenapa kita harus mengerti? Supaya kita tahu, Khabirim. Kita melihat ini dari
pandangan kita, maksudnya dari sisi kita, Kafirim. Kita adalah bangsa-bangsa. Rav Saul mengatakan di dalam Efesus 2, bangsa-bangsa, kita tidak memiliki perjanjian, kita tidak memiliki apa-apa, Kafirim. Ya, seperti tadi kita melihat pandangan Balak kepada Israel. Kenapa Balak menginginkan hal itu? Karena dia nggak memiliki, Kafirim. Itu gambaran kita, gambaran Kafirim, gambaran saya. Kita semua dari bangsa-bangsa, Kafirim. Sama seperti Balak. Dia melihat ada sesuatu yang spesial. Hubungan antara Elohim dan Bani Israel itu tidak ada pada mereka. Perjanjian, hubungan, ya bahkan level yang diberikan Israel lebih tinggi dari antara semua bangsa. Itu yang dilihat oleh Balak, yang tidak ada pada dia, dan dia mau memiliki itu, Hafirim. Itu akar permasalahannya, kan, Hafirim? Itu akar permasalahannya. Nah, di sini, Hafirim, kita akan melihat sikap apa yang harus kita ambil. Ya, setelah kita belajar dari parasat Balak ini. Ya, kita harus memahami dampak ini, Hafirim. Dia ingin menerima hal itu, tapi caranya salah. Nah, kita yang belajar dari parasat Balak ini, kita harus memahami. Ada sesuatu yang harus kita pahami, Hafirim, supaya kita nggak salah. Ya, kita harus mengerti. Nah, di dalam pembacaan Brit Hadasa di dalam parasat Balak ini, kita membaca dari Matius 21. Saya ambil ayat 7, Hafirim. Di ayat 7, di dalam Matius 21 ini ditulis Mesias mengendarai keledai. Ini bacaan Brit Hadasa untuk parasat Balak ini, ya, Hafirim, ya. Masih di porsi kita. Kita melihat Mesias mengendarai keledai. Ayat 7. Maka mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesua naik ke atasnya. Ini ayatnya, Hafirim, di ayat 7. Nah, kita tahu, Hafirim, apa maksudnya Mesias mengendarai keledai? Ya, di dalam Sanhedrin 98 dikatakan, Rabi Alexandri menjelaskan jika orang-orang Yahudi pantas mendapatkan penebusan, Mesias akan datang secara ajaib dengan awan-awan surga. Jika mereka tidak pantas mendapatkan penebusan, Mesias akan datang dengan rendah dan menunggangi seekor keledai. Jadi kalau kita melihat di ayat 7 ini, ya ini adalah clue. Ya, ini adalah clue yang diberikan kepada kita. Lihat, Mesias itu datang mengendarai keledai. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya bangsa Israel, mereka belum pantas mendapatkan penebusan ini berdasarkan komentarnya atau penjelasan dari Rabi Alexandri. Jadi kita sekarang mendapatkan clue, mendapatkan pengetahuan, Hafirim, bahwa Israel belum pantas mendapatkan penebusan. Kenapa Israel belum pantas mendapat penebusan? Kita lihat, Hafirim, di ayat selanjutnya. Tadi kita lihat ayat 7, sekarang kita lihat ayat 9. Ayat 9 dikatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesua, dikatakan tuh, Vahamon ha'am shehalechu levanav v'acharav kara'u Hoshana leven David.
Hosana bagi anak Daud. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesua dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Hashem. Baruch haba beshem Hashem. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita tahu, hadirin, salah satu tanda ketika Israel akan ditebus adalah ketika bangsa-bangsa, ketika Israel, hadirin, ya ketika Israel berseru Baruch haba beshem Hashem kepada Sang Mesias. Itu salah satu tandanya, hadirin, ketika Bani Israel layak untuk menerima penebusan. Ya, ketika mereka berseru kepada Mesias, Baruch haba beshem Hashem. Tapi pertanyaannya gini, hadirin, bukankah di ayat ini mereka sudah berseru? Kita baca, hadirin, mereka berseru Baruch haba beshem Hashem. Tapi kenapa belum ditebus? Kan mereka sudah meneriaki itu. Kenapa belum ditebus? Karena gini, hadirin, ada Baruch haba beshem Hashem yang kedua. Itu bukan ditujukan kepada Mesias, tapi ditujukan kepada bangsa-bangsa. Ada Baruch haba beshem Hashem yang kedua, hadirin, yang harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Israel berkata kepada bangsa-bangsa, Baruch haba beshem Hashem. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Hashem. Kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang diundang, yang diajak, yang ditarik oleh mereka masuk ke dalam Ohalecha Yaakov, masuk ke dalam kemahnya Yaakov. Bangsa-bangsa yang mengalami fullness, bangsa-bangsa yang mengenal Elohimnya Israel, bangsa-bangsa yang menggabungkan dirinya ke kemahnya Yaakov. Itu mereka serukan Baruch haba beshem Hashem. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Hashem, kepada bangsa-bangsa. Ya, nah ketika Israel dan bangsa-bangsa ini, hadirin, ya, Israel mengalami fullness-nya karena mengundang bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mengalami fullness karena bergabung ke rumah Yaakov. Dan dikatakan, dan orang banyak. Nah, itu, hadirin, ya, Vahamon ha'am. Bangsa-bangsa, orang banyak, hadirin. Orang banyak ini berbicara orang banyak, hadirin. Banyak bangsa berseru kepada Mesias, Baruch haba beshem Hashem. Baru terjadi penebusan yang luar biasa. Jadi kita lihat di sini, hadirin. Ketika Hashem harus memulihkan, atau ketika Hashem harus merubah rencana kutuk itu menjadi berkat. Karena ini bukan saja menyangkut Yaakov, bukan saja menyangkut orang-orang Yahudi, orang Israel, tapi ini juga menyangkut semua bangsa. Kita semua, kita yang menjadi bagian dari nubuatan kedatangan Mesias. Ini menyangkut kita semua, bukan saja menyangkut Israel. Ya, jadi pahami niat hatinya. Saya katakan pahami niat hatinya, bukan pahami niat hati Balak atau Bil'am. Karena Balak, Bil'am di zaman ini, hadirin, ini bisa siapa saja. Ya, jadi pahami niat hatinya. Kenapa kita harus memahami, hadirin? Supaya kita tahu posisi kita ini di mana sekarang. Posisi kita menerima undangan Yaakov masuk ke kemahnya, atau posisi kita tetap di padang gurun.
Jadi kita harus tahu, kita harus pahami. Nah, niat hatinya hadirin tidak menginginkan Israel diberkati. Tidak menginginkan keberadaan Israel. Mereka tidak ingin Israel itu ada. Kalau bisa Israel dibinasakan. Ya nggak mungkin hadirin. Ini dua hal yang menjadi niatnya. Ya, nah ini koreksi buat kita hadirin. Saat ini kita ada di posisi mana? Apakah kita ingin Israel diberkati? Apakah kita ingin Israel itu benar-benar melakukan tugasnya bagi kita bangsa-bangsa? Ya, kalau mereka tidak ingin Israel diberkati, tidak menginginkan keberadaan Israel, maka akibatnya seluruh umat manusia akan binasa. Dan Mesias tidak datang, tidak ada penebusan. Kalau Israel tidak ditebus, bangsa-bangsa tidak ditebus. Ya, jadi begini hadirin. Ini adalah langkah yang bijaksana. Kalau misalnya Balak, dia menginginkan sesuatu yang spesial yang ada pada Israel dan tidak ada pada dirinya. Dan dia sangat merindukan hal itu karena dia melihat itu sesuatu yang luar biasa. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, kedekatan Israel dengan Elohimnya itu berdampak kepada apa yang mereka alami. Sepanjang perjalanan mereka dijaga, dilindungi. Ketika berperang mereka mengalami pertolongan dari Hashem. Bahkan sudah terjadi sejak di Mesir sebelum mereka keluar, bagaimana Hashem mengeluarkan mereka dengan tangan yang kuat, dengan 10 tulah. Bahkan tidak sampai di situ hadirin. Hashem membelah laut Suf dengan mujizat juga hadirin. Ya, dan Hashem memberikan kemenangan Israel atas orang Amalek. Dan bagaimana mereka menerima Torah di Gunung Sinai. Ya, lalu melihat lagi ketika mereka menang melawan Sihon dan Og. Nah, kalau Balak merindukan apa yang ada pada Israel, maka seharusnya dia tidak memiliki niat jahat untuk menghancurkan Israel. Tapi ada lebih baik jika dia menggabungkan dirinya kepada Israel. Kalau memang kita tidak bisa, kalau saja Balak, Bil'am tidak mampu untuk menghancurkan mereka karena ada yang menjaga mereka, ada yang melindungi mereka, ngapain harus bersusah payah mau menghancurkan mereka? Lebih baik apa kafir? Bergabung dengan mereka. Kalau mereka bergabung masuk ke dalam kemahnya Yakub, apa yang ada pada Israel itu menjadi milik mereka. Apa yang ada pada Israel itu juga akan mereka alami. Karena Hashem nggak mungkin memberikan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa. Kemuliaan yang dikhususkan kepada umat pilihannya. Janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub nggak mungkin diberikan kepada bangsa-bangsa karena perjanjian itu kekal. Jadi kita sudah belajar, perjanjian itu nggak bisa dibatalkan, perjanjian itu nggak bisa dipisahkan dari Israel, kafirin. Seperti kemah yang tidak berpindah-pindah. Dan buktinya kan kita lihat, kafirin. Usaha untuk mengutuk Israel malah menjadi berkat. Israel malah diberkati. Dan ketika Israel diberkati, bangsa-bangsa diberkati. Ketika bangsa-bangsa juga diberkati, Mesias datang. Israel dan bangsa-bangsa ditebus. Ya, ini juga
pesan buat kita kafirin. Ya, daripada kita berusaha untuk melepaskan diri, lebih baik kita menggabungkan diri kafirin. Karena perjanjian ada pada mereka, kemah ada pada mereka. Kita nggak punya kemah. Kita nggak punya perjanjian, kita nggak punya kemah. Kita bergabung dengan mereka. Itu sikap yang bijaksana ketika kita belajar dari parasat Balak ini kafirin. Ya, dan kita sudah tahu kafirin. Tadi ayatnya sudah saya perlihatkan di dalam Bereshit 12 ayat 3. Ya, dikatakan, dan olehmu semua bangsa akan dicangkokkan, akan diberkati. Ya, jadi kita ikuti apa yang menjadi rencana Hakadosh Baruch Hu, baik kepada umat pilihan juga kepada kita semua. Bangsa-bangsa, semua bangsa tanpa terkecuali. Karena Elohim, Hakadosh Baruch Hu, dia mencintai semua bangsa. Dia mencintai semua umat manusia. Itulah sebabnya kafirim, dia memilih Israel, supaya melalui Israel bangsa-bangsa akan diberkati. Nah, sekarang kita masuk pada akhir dari pembahasan kita kafirim. Kita lihat, mereka ingin supaya kedekatan Elohim dengan Israel diputuskan dan diganti dengan kedekatan Elohim dengan mereka. Jadi paham ya kafirim. Mereka ingin supaya kedekatan Elohim dengan Israel itu diputuskan dan diganti dengan kedekatan Elohim dengan mereka. Ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi, kafirim. Kita sudah belajar di dalam parasat Korah, 2 sahabat yang lalu. Di akhir dari parasat Korah, saya katakan bahwa Israel itu following, bukan replacing. Maka sikap yang bagus, kita gabung, kafirim. Gabung kepada rumah Yakov. Nah, menyambut ajakan Mesias, saya akan perlihatkan kepada kita, kafirim, singkat saja. Ya, saya usahakan ini bisa singkat karena ini juga penjelasan cukup panjang sebenarnya, kafirim. Tapi saya akan usahakan ini saya persingkat. Saya hanya ingin memperlihatkan kepada kafirim semua yang mendengarkan pembahasan parasat Balak ini bahwa ajakan Mesias itu juga mewakili ajakan Yakov tadi yang kita belajar, kafirim, di mana Yakov dia berdiri di luar kemah, dia mengundang siapa saja untuk masuk ke dalam kemah seperti yang dilakukan oleh Abraham Avinu. Apa yang digambarkan oleh Abraham Avinu, apa yang digambarkan oleh Yakov di dalam parasat Balak ini, kafirim, saya mau kasih lihat bahwa itu juga yang diperlihatkan Mesias ketika Mesias juga mengajak kita, kafirim. Kita lihat di dalam Hitgalut, dalam Wahyu 3:20. Ya, dikatakan, Hineni Omer leyat hadelet vedovek ish ki yishma et koli veyiftach et hadelet kanes elav ve'ezat ito vehu iti. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, ini dihubungkan dengan Kidung Agung 5:2. Ya, ini saya quote dari Orthodox Jewish Bible. Ya, jadi ketika ditulis, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, ini dihubungkan dengan Kidung Agung 5:2. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ini dihubungkan dengan Kidung Agung 2:4, dan ia bersama-sama dengan aku. Dan kita akan lihat Kidung Agung ini, kafirim. Ya, yang pertama tentang mengetuk. Yang kedua tentang makan bersama-sama dengan Mesias. Kidung Agung 5:2.
Kidung Agung 5 ayat 2 dikatakan, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Nah, gambaran itu kekasih, kabarim ya. Kita tahu siapa gambaran di sini yang diberikan oleh Shalomo Hamelech. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Jadi yang ditulis di Wahyu 3:20 tentang mengetuk itu, Haverim, itu dihubungkan dengan Kidung Agung 5 ayat 2 ketika dikatakan, dengarlah kekasihku mengetuk. Jadi ada dua kalimat di sini, Haverim. Dengarlah kekasihku mengetuk dan kepalaku penuh embun. Itu yang akan kita sedikit bahas di ayat ini, Hafirim. Sekarang kita lihat, dengarlah kekasihku mengetuk. Apa penjelasan dari Rabbi Nikal tentang kata ini, Hafirim, tentang kalimat ini? Dengarlah kekasihku mengetuk. Ezra ben Solomon dan Rashi menjelaskan bahwa ini berbicara tentang Shekinah atau tentang kemuliaan yang membangkitkan para rabi untuk bernubuat kepada Israel bahwa mereka harus naik dari Babel ke Yerusalem. Ini seperti peringatan Nabi supaya kembali ke Yerusalem. Kita tahu, Kafir, Yerusalem itu berbicara tentang Kimitzion Tersetora. Ya, Udevar Mirushalayim. Yerusalem berbicara tentang Tesufa, tentang kembali, return, tentang Tesufa, kembali kepada Hashem, kembali kepada hukumnya Hashem. Ini berbicara tentang kembali kepada Ohalecha Yaakov. Jadi ketika di Wahyu 3:20 Yesua mengetuk, Haverim, itu berbicara tentang peringatan Nabi untuk kembali ke kemahnya Yaakov. Dan kita tahu, Haverim, Nabi ini selalu berhubung dengan Torah. Karena Rabi adalah salah satu dari pemimpin Israel yang tugasnya adalah mengingatkan Israel melalui Torah untuk kembali kepada Hashem, meninggalkan dosa mereka dan menjalani Torah untuk kembali kepada Hakadosh Baruhu. Ini tugas dari Nabi. Ya, jadi kalian perhatikan, kafirin, jangan keluar dari konteks. Ya, Nabi itu, kafirin, jangan keluar dari konteks. Nabi itu tugasnya mengingatkan Bani Israel supaya mereka meninggalkan dosa mereka, kembali kepada Torah, kembali kepada Elohim mereka, kembali kepada Hakadosh Baruhu. Ini, dengarlah kekasihku mengetuk. Ya, tentang peringatan Nabi untuk kembali ke kemahnya Yakov, kembali ke Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Tadi kapan kita belajar, Ohalecha Yaakov, ada dua kemah. Yang satu itu, Hafirim, berbicara tentang Yerusalem. Nah, karena kepalaku penuh embun. Apa maksudnya kepalaku penuh embun? Apa yang dikatakan oleh Rabbi Nikal tentang kepalaku penuh embun? Ezra ben Solomon mengatakan, aku sudah muak tinggal di luar bait suci. Jadi Mesias, Hafirim, Mesias itu mengingatkan kita, Mesias mengingatkan kita yang membaca ayat ini, Hafirim, siapapun Hafirim yang membaca ayat ini, Mesias mengingatkan kita, kamu sudah terlalu lama di luar bait suci. Maksudnya apa, Hafirim? Kamu sudah terlalu lama di luar dari hukumnya Hakadosh Baruhu. Engkau sudah mengikuti hukum kamu sendiri, kamu sudah berjalan menuruti kebenaran kamu sendiri, kamu sudah berjalan menuruti interpretasi kamu sendiri, kamu sudah berjalan menuruti pikiran kamu sendiri. Kepalamu sudah dipenuhi dengan embun. Sekarang kembali ke Hakadosh Baruhu, kembali ke Ohalecha Yaakov, kembali ke kemahnya Yaakov. Supaya apa? Supaya engkau dikuduskan. Karena fungsi dari kemah itu adalah menguduskan. Ketika mereka datang, mereka dikuduskan dan mereka mendapatkan inspirasi dari Shekinah. Interpretasinya itu akan dipulihkan.
mendapatkan interpretasi dari Hashem sendiri, Shekinah. Makanya Mesias mengetuk pintu kembali. Nah, ini dari Kidung Agung. Nah, sekarang kita lihat Habirim, Kidung Agung 2 ayat 4 yang mengatakan, kalau di kalimat Wahyu 3-nya Habirim ini berbicara tentang aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Nah, ini dihubungkan dengan Kidung Agung 2 ayat 4 yang dikatakan, telah dibawanya aku ke rumah perjamuan dan panjinya di atasku adalah kasih. Ada dua kalimat juga Habirim yang akan kita bahas di sini Habirim, singkat saja. Rumah perjamuan. Apa itu rumah perjamuan? Ya, dikatakan aku akan dibawa ke dalam rumah perjamuan. Apa maksud rumah perjamuan? Apa penjelasan Khazal, apa penjelasan rabbinikal tentang rumah perjamuan di sini? Rasi menjelaskan rumah perjamuan adalah kemah pertemuan, Habirim. Ohel Moed. Tempat di mana rincian dan penjelasan Torah diberikan. Di sanalah Habirim Mesias akan membawa kita. Mesias akan membawa kita kembali ke kemah pertemuan, ke Ohel Moed, supaya kita belajar kembali semua interpretasi, semua rincian dari Torah yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa kecuali diberikan hanya kepada orang Israel. Makanya kenapa Rav Saul katakan, apa keuntungannya orang Yahudi banyak? Pertama-tama mereka tuh dipercayakan firman. Ini maksudnya Habirim. Ohel Moed ini adalah semua interpretasi dari oral Torah itu Habirim itu dikembangkan oleh orang-orang Israel. Habirim bisa lihat di parasat Yitro. Ketika Yitro memberikan saran kepada Mose supaya Mose mengangkat pemimpin 100 orang, pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang. Nah, itu mereka tuh mengembangkan interpretasi dari oral Torah ini, Habirim. Nah, ketika Mesias mengetuk pintu, Mesias bilang, aku akan masuk mendapatkan dia, aku akan makan. Makan apa, Habirim? Makan Torah, makan firman. Itu berbicara tentang belajar lagi, Habirim. Mempelajari, mengunyah lagi, mempelajari lagi. Lalu kenapa di parasat Balak ini, Habirim, saya sampaikan ini? Kenapa Mesias mau membawa kita kembali ke Ohel Moed? Kita lihat, Habirim, di akhir dari parasat Korah, kalau Habirim masih ingat, kalau Hafirim baca di parasat Korah itu di akhirnya, kan parasat Korah ini kan berbicara tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Lalu mereka turun hidup-hidup ke bumi membuka mulutnya, mereka masuk. Lalu 250 pemimpin disambar oleh api kudus dari Hashem. Dan setelah itu, perhatikan, seluruh Israel bersungut-sungut dalam kemah sampai Hashem harus memerintahkan Mose mengumpulkan tongkat mereka semua, ya, dan tongkatnya itu ditaruh di dalam kemah kesaksian. Ini kemah kesaksian beda lagi nih, Habirim. Ya, lalu besoknya tongkat Aharun berkembang, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah almond. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Habirim? Ini di akhir dari parasat Korah. Setelah itu dikatakan, maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan. Ada pembatasan, Habirim, karena mereka berdosa. Hashem tidak izinkan bangsa Israel mendekat ke kemah pertemuan. Kalau mereka mendekat ke kemah pertemuan, mereka akan mati. Dan tanggung jawab kemah pertemuan itu diberikan kepada orang Levi. Nah, dengan Mesias membawa kita kembali ke kemah pertemuan, perhatikan, Habirim, Mesias akan memulihkan kita dan membawa kita kembali ke bawah Shekinah. Inilah gambaran dari Yaakov mengundang orang-orang yang ada di padang gurun masuk ke dalam kemah.
Mesias juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yakov. Kenapa? Karena ini memang sudah tugasnya. Maka jangan kita keraskan hati kita, kabar. Saya sengaja memberikan ini supaya Khaveri mendengarkan penjelasan parasat Balak ini tidak memiliki interpretasi yang berbeda. Di sini Khaverim saya sampaikan bahwa inilah penjelasan rabbinikal tentang Wahyu 3 ayat 20. Mesias melakukan hal yang sama yang diperintahkan Hakados Baruhu kepada Yakov, mengundang mereka masuk ke dalam Ohalecha Yakov. Mesias memulihkan kita dan membawa kita kembali ke bawah Shekinah, Miskenotecha, hanya jika kita merespon panggilannya, yaitu panggilan yang sama dengan panggilan Yakov kepada bangsa-bangsa untuk masuk ke dalam kemah. Ini saya koreksi sedikit. Mesias akan memulihkan kita dan membawa kita kembali ke bawah Shekinah, Miskenotecha, hanya jika kita merespon panggilannya, yaitu panggilan yang sama dengan panggilan Yakov kepada bangsa-bangsa untuk masuk ke dalam kemah Elohim. Jadi, nggak boleh keluar dari konteks, Kafirim. Ini semuanya ada di dalam konteks. Apa yang dijelaskan tentang Yakov dan apa yang dilakukan oleh Mesias di dalam Wahyu 3:20, ini semuanya ada di dalam konteks. Semuanya berhubungan, Kafirim. Nggak berbeda. Itu panggilannya, Kafirim. Makanya, pahami hal ini, Kafirim. Dan pahami juga niat hati dari Balak itu. Jangan sampai apa yang ada di dalam hati pikiran Balak itu juga kita nggak sadar ada di dalam kita. Kita ingin memiliki itu. Padahal nggak mungkin. Harusnya gabung. Kalau mau memiliki, gabung. Supaya kita juga bisa ada di sana, Kafirim. Dan satu kalimat lagi, Kafirim. Di dalam Kidung Agung tadi. Dikatakan, panjinya atasku. Panji kata Ibraninya adalah diglo. Panjinya atasku. Kita lihat penjelasan dari Rabbi Nikal. Rabbi Janai berkata, Torah yang diberikan oleh Hakados Baruhu kepada Mose disampaikan kepada dalam 49 aspek kenajisan dan 49 aspek kemurnian. Seperti dinyatakan, dan panji-panjinya vediglo, ya ada kata ve di sini karena itu adalah dan. Vediglo dan panji-panjinya, nilai numerik dari vediglo ini, Khavim, adalah 49. Itu berbicara tentang aspek yang diberikan, aspek dari Torah yang diberikan Hakados Baruhu kepada Mose. Ini dari Traktat Soferim 16 ayat 6. Ini bukan interpretasi saya, Khavim. Saya quote semuanya dari komentarinya Rabbi Nikal. Jadi ini dari Traktat Soferim, Khavim. Bukan dari komentari, tapi dari Talmud. Ya, jadi apa maksudnya panji? Diglo, vediglo, itu berbicara tentang Torah. Ya, dan dikatakan panjinya atasku adalah kasih. Jadi ketika Hasim memberikan Torah, dasar Hasim memberikan Torah, Khavim, itu adalah kasih. Saya sudah jelaskan di parasa sebelumnya. Oleh keberadaan Torah itulah Hasim mempunyai peluang untuk bisa menyelamatkan bangsa-bangsa. Kalau enggak, Khavim. Jadi dasar Hasim memberikan Torah itu adalah Hasim mengasihi. Ya, nah Yeshua mewakili Israel yang melalui panji
atau Torah Hashem yang adalah kasih. Saya ulangi lagi, Khabirim. Yeshua mewakili Israel yang melalui Panji, Torah Hashem yang adalah kasih, akan membawa kita ke dalam kemahnya, Miskenotecha, yang bukan buatan tangan manusia. Ya, bahkan kita tahu Khabirim nanti bukan Miskenotecha lagi, tapi ya, Miskenotecha. Bukan Ohalecha lagi, tapi Miskenotecha. Ke dalam his dwelling place, yang bukan buatan tangan manusia. Karena itu dengarkan suara ketukannya, peringatan Torah. Dan jangan menolak kesempatan ini selama waktu masih berjalan. Apa itu waktu masih berjalan, Khabirim? Waktu itu berbicara tentang Olam Hazeh. Waktu itu berjalan tentang saat ini, Khabirim. Ketika kita masih ada di Olam Hazeh, masih di dalam ruang dan waktu. Ya, waktu itu berbicara tentang kesempatan, tentang peluang. Banyak peluang kesempatan yang masih kita miliki ketika kita masih ada di Olam Hazeh ini. Ya, kalau kita sudah di Olam Haba, ya, kiranya kita semua ada di Olam Haba nanti, Khabirim. Di Olam Haba itu di luar ruang dan waktu. Tidak ada waktu di sana, Khabirim. Waktu itu hanya ada di sini, di Olam Hazeh. Saat ini, Khabirim, ya, kita masih ada di dalam darah dan daging. Kita ada di Olam Hazeh. Itulah peluang, itulah kesempatan. Untuk apa, Khabirim? Untuk kita menerima undangan dari Mesias yang mengetuk pintu. Hanya mereka yang membuka pintu, mereka akan bertemu dengan Mesias, dan Mesias akan mengajak mereka ke dalam Ohel Moed, ke dalam Miskenotecha, ke dalam kemahnya. Ya, tapi mereka yang tidak menyambut, tidak membukakan pintu, yang mengeraskan hati, tidak membuka pintu, tidak bertemu dengan Mesias, mereka akan binasa di gurun pasir. Mereka akan binasa di padang gurun, Khabirim. Karena mereka tidak mendapat bagian di dalam Miskenotecha, di dalam his dwelling place, di dalam tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang sudah Hashem siapkan, bukan saja buat umatnya, tapi buat semua bangsa yang mau membuka hati dan mau menggabungkan diri mereka ke dalam rumah Yakub. Dan saya tutup pembahasan parasat Balak ini dengan ayat di dalam Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesua kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan itu jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Terang berbicara tentang Torah. Kita sudah belajar di parasat Be'ahalotecha. Terang berbicara soal Torah, Khabirim. Percayalah kepadanya. Ya, percayalah kepada Torah yang Hashem berikan. Karena melalui Torah kita bisa bertemu dengan Mesias. Selama terang itu masih ada, Khabirim. Selama Torah itu masih ada, rangkul dia. Pelajari dia, Khabirim. Mengerti dia. Cari tahu. Karena lewat terang itulah kita bisa bertemu dengan Mesias. Tanpa terang itu dikatakan kita berjalan di dalam kegelapan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan, Khabirim, dia tidak tahu kemana dia akan berjalan. Dan dia tidak bisa bertemu siapapun karena gelap. Jadi selama terang itu masih ada, percaya kepada terang. Dan terang itu akan menuntun kita bertemu dengan Mesias. Baik, Khabirim, kiranya pembahasan parasat Balak pada sahabat ini memberkati kita semua. Saya berdoa kiranya Khabirim semua diberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat. Hashem memberikan kelimpahan, kemakmuran, dan kemenangan.
Terima kasih untuk kebersamaan Khafirim di dalam pembahasan parasat Balak pada sahabat ini. Shabbat Shalom.